Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sundari, NIM saya 5041817. Saya dari Lokal 4A MKS Manajemen Keuangan Syariah. Saya akan menjelaskan mata kuliah Manajemen Keuangan, materinya dari kelompok 1 sampai kelompok 13. Kelompok 1 yaitu tentang laporan keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan, yang B-nya yaitu neraca atau posisi keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah catatan informasi suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan yang penting dalam laporan keuangan ini ada dua, pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal ini terdapat dua pihak juga. Yang pertama pihak manajemen, yang kedua pihak perusahaan. Nah, di dalam pihak eksternal ini terdapat empat pihak. Yang pertama investor, kreditor, yang ketiga itu pemerintah, dan yang keempat karyawan. Nah, sebagian ini sangat berperan penting untuk kemajuan perusahaan. Kemudian penjelasan dari neraca. Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang memperkenalkan istilah laporan posisi keuangan yang dimaksud sama dengan istilah neraca yang selama ini lazim digunakan oleh perusahaan. Kemudian neraca berguna untuk menilai risiko terkait pada perusahaan serta prospek arus kas masa depan yang akan dihasilkan perusahaan pengguna laporan yang menggunakan informasi yang terkandung dalam neraca. Yang pertama yaitu mengevaluasi struktur pendanaan, yang kedua yaitu menganalisis likuiditas, yang ketiga menilai solvabilitas, yang keempat yaitu menilai fleksibilitas keuangan. Setelah saya akan menjelaskan kelompok 2. Kelompok 2 ini ada tiga yang dibahasnya. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua perubahan modal, yang ketiga pajak penghasilan. Saya akan menjelaskan terlebih dulu tentang pengertian laba rugi. Laba rugi juga disebut dengan profit dan loss, adalah laporan yang menunjukkan pendapatan, pengeluaran dan laba atau rugi yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu. Nah, tujuan utama dalam semua laporan ini adalah untuk mengkomunikasikan profitabilitas dalam kegiatan bisnis kepada investor dan kreditor, serta mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dan total pendapatannya dalam sebulan ataupun setahun. Nah, untuk selanjutnya bagian B yaitu perubahan modal. Perubahan modal atau ekuitas secara sederhana diartikan sebagai laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip ukuran tertentu yang dianut oleh perusahaan tersebut. Kemudian pergerakan modal pemegang saham selama periode akuntansi terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama itu laba atau rugi bersih selama periode akuntansi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham. Yang kedua yaitu menambah atau mengurangi cadangan modal. Yang ketiga itu membayar dividen kepada pemegang saham. Yang keempat yaitu keuntungan dan kerugian diakui langsung secara efisien. Dan yang kelima yaitu pengaruh perubahan kebijakan yang sebelumnya. Dan yang keenam efek koreksi kesalahan periode sebelumnya. Nah, dalam komponen laporan perubahan modal ini terdapat pada modal awal. Modal awal itu merupakan saldo yang pertama kali kita bangun usaha tersebut. Kemudian untuk yang keduanya itu pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga yaitu pengaruh koreksi kesalahan periode sebelum-sebelumnya. Yang keempat saldo yang disajikan akan kembali. Yang ke C yaitu penghasilan pajak. Saya akan menjelaskan pajak, pengertian pajak.
Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh negara untuk kepentingan umum yang bersifat memaksa. Manfaat membayar pajak ini memang tidak dirasakan secara langsung. Akan tetapi, pajak memiliki peran yang signifikan dalam negara, terutama pada bangunan ataupun jalanan. Hakikatnya, pajak merupakan bagian dari hak dan hidup. Yang pertama yaitu salah satunya itu berupa pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang ketiga yaitu pajak penjualan kas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat yaitu BMetrai atau BM. Yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan. Nah, saya akan melanjutkan membahas tentang kelompok 3. Kelompok 3 ini membahas tentang arti penting dan kegunaan analisis BEP. Yang kedua hubungan volume, biaya dan laba. Yang ketiga analisis break even point. Yang keempat yaitu short down point. Nah, saya di sini menjelaskan break even point. Break even point atau titik impas adalah suatu keadaan atau kondisi di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita rugi. Dalam kata lain, jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatannya. Yang bagian B yaitu manfaat break even point. Manfaatnya ini yang pertama membantu memberikan informasi maupun pedoman kepada manajemen dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua yaitu membantu manajemen dalam mengambil keputusan menutup usaha atau tidak serta memberikan informasi kapan sebaiknya perusahaan itu akan ditutup. Yang bagian C yaitu kegunaan analisis break even point. Kegunaannya ini adalah metode digunanya yang pertama yaitu menurut analisis digunakan mengukur tingkat minimum penjualan yang harus dilakukan untuk menutupi biaya. Yang bagaimana menurut Berjanto pada tahun 2008, suatu analisis yang bertujuan untuk menemukan satu titik dalam kurva biaya pendapatan yang menunjukkan biaya sama dengan pendapatan. Baiklah, di sini bagian B hubungan volume dan biaya. Hubungan volume dan biaya ini perubahan dalam biaya tetap pada volume penjualan ini. Manajemen perusahaan mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran iklan perubahan sebesar 10.000 akan meningkatkan penjualan. Bagian B adalah perubahan dalam biaya variabel dan volume penjualan. Bagian C yaitu perubahan dalam biaya tetap. Yang D perubahan dalam biaya variabel, biaya tetap dan volume penjualan. Baiklah, selanjutnya yaitu bagian C. Bagian C ini adalah analisis break even point. Nah, analisis break even point ini adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Yang mana pada break even analysis adalah merupakan dasar dan seluruh metode break even. Fungsi break event analisis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam perusahaan. Nah, analisis ini yang pertama yaitu memberikan informasi banyaknya investasi yang membutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua yaitu memberikan margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga digunakan secara luas, baik dalam analisis jual beli saham dan menganalisa book gate dari berbagai macam project yang dilakukan oleh perusahaan. Baiklah, bagian D-nya yaitu short down point merupakan satu titik pada break even card yang menunjukkan bahwa besar total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.
pada break-even analysis adalah merupakan dasar dan seluruh metode break-even. Fungsi break-even analysis untuk mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam perusahaan. Nah, analisis ini yang pertama yaitu memberikan informasi banyaknya investasi yang membutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal. Yang kedua yaitu memberikan margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Yang ketiga digunakan secara luas baik dalam analisis jual beli saham dan menganalisa book gap dari berbagai macam project yang dilakukan oleh perusahaan. Baiklah, bagian D-nya yaitu short down point merupakan satu titik pada break-even card yang menunjukkan bahwa besar total penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama besarnya dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk kelompok 4 yaitu membahas 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian dan penggunaan analisis rasio keuangan. Yang kedua, rasio keuangan utama. Di situ ada likuiditas, profitabilitas, aktivitas, leverage, dan pasar. Yang ketiga yaitu kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Pengertian analisis rasio keuangan menurut Variando pada tahun 2010, rasio adalah suatu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Nah, sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisis laporan keuangan ini adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan. Arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Bagian B adalah rasio keuangan utama, atau di situ ada likuiditas, probabilitas dan lainnya. Rasio keuangan adalah rasio keuangan finansial merupakan suatu alat yang menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan mengukurkan parameter kondisi atau data keuangan perusahaan tersebut. Rasio likuiditas artinya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau melunasi utang untuk membayar dalam skala jangka pendek yang harus segera dibayar. Yang kedua yaitu rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan untuk perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur keefektifan dan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki oleh perusahaannya juga. Yang keempat yaitu solvabilitas. Ini kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban yang dibutuhkan oleh perusahaan. Bagian C yaitu kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Kinerja keuangan merupakan presentase yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang tercermin tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Kondisi kesehatan dan kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Kinerja keuangan merupakan presentase yang dicapai
perusahaan dalam suatu periode tertentu yang tercermin tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Untuk kelompok 5 pembahasannya yaitu tentang yang pertama pengertian dan arti penting manajemen modal kerja, yang kedua konsep dan jenis-jenis modal kerja, yang ketiga yaitu pendekatan modal kerja. Pengertian modal kerja menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan sesuatu yang telah direncanakan di hari sebelumnya. Definisi lain modal kerja yaitu sebuah investasi perusahaan dalam aktiva yang jangka pendek seperti kas maupun sekuritas yang mudah dijual. Menurut Jumingan pada tahun 2006, definisi modal kerja menurut Jumingan adalah jumlah aktiva lancar pada saldo perusahaan, pada neraca perusahaan. Yang kedua yaitu konsep dan jenis modal kerja. Konsep modal kerja ini menurut Munawir pada tahun 2010 menyatakan bahwa pada umumnya ada 3 konsep modal kerja yang dipakai dalam modal kerja ini. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep ini berfokus pada kuantum yang diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif ini konsep yang berfokus terhadap kualitas modal kerja. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Konsep ini berfungsi terhadap fungsi dana yang memiliki dana rangka menghasilkan pendapatan laba usaha produk perusahaan tersebut. Kemudian jenis-jenis modal kerja itu dibagikan, yang pertama bagian yang tetap dan atau yang bersifat permanen. Yang kedua yaitu jumlah modal kerja uang variabel yang volumenya tergantung pada aktivitas musiman. Yang bagian C yaitu pendekatan modal kerja. Menurut WB, Taylor dan Bambang Rianto pada tahun 1995, modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis. Yang pertama modal kerja permanen. Modal kerja permanen ini terdiri dari 2 modal. Yang pertama modal kerja primer dan modal kerja normal. Nah, yang keduanya yaitu modal kerja variabel. Modal kerja variabel ini ada 3. Yang pertama modal kerja musiman, yang kedua yaitu modal kerja siklis, yang ketiga yaitu modal kerja darurat. Baiklah, untuk kelompok 6 yaitu membahas 2 pembahasan. Yang pertama analisis kebutuhan modal kerja, yang kedua yaitu analisis pembiayaan modal kerja. Analisis pembutuhan modal kerja. Pada tahapan analisis ini, semua data-data yang diperlukan akan diolah, yang nantinya bila telah terkumpul akan diatur dan disusun sedemikian rupa agar mudah diproses pada perusahaan. Yang kedua yaitu analisis pembiayaan modal kerja. Analisis ini menggunakan dua analisis data. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini menguji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model variabel mengganggu dan funsidual memiliki distribusi normal atau tidak. Kemudian menurut uji yang kedua yaitu uji T-sampel. Uji T-sampel ini adalah penguji menggunakan distribusi T terhadap perbedaan signifikasi nilai rata-rata tertentu dua kelompok variabel. Yang pertama yaitu jika nilai signifikasi lebih besar maka terdapat perbedaan signifikasi antara pendapatan sebelumnya dan sesudah pembiayaan. Kemudian yang B-nya jika nilai signifikasi lebih kecil maka tidak terdapat perbedaan signifikasi antara pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah modal kerja. Selanjutnya yaitu kelompok 7. Kelompok 7 ini menjelaskan 2 penjelasan. Yang pertama motif pemegangan uang tunai, yang kedua anggaran kas. Motif pemegang uang tunai, orang banyak menyukai memegang uang secara tunai adalah motif transaksi. Orang memegang uang untuk memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh orang lain. Soalnya kenapa?
banyak orang sekarang misalnya orang belanja di toko-toko yang terkecil, toko-toko terkecil. Jikalau orang itu tidak memegang uang tunai, maka transaksi yang dilakukan akan terhambat. Dia harus mencari rekening, dia harus mencari gesekan dulu untuk membayar gitu. Nah, jadi dengan adanya uang tunai, semua transaksi itu dipermudah, jadi mudah. Manfaat memegang uang tunai ini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi uang sebagai alat tukar menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai standar atau fungsi ukuran pembayaran yang tertunda. Yang keempat yaitu uang sebagai alat penyimpan nilai dan kekayaan seseorang. Yang bagian B yaitu anggaran kas. Anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Kelompok 8 yaitu membahas 2 pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen kas yang efisien, yang kedua yaitu saldo kas optimal. Manajemen kas yang efisien ini pengertian kita akan menjelaskan pengertian kas. Kas adalah suatu alat penukaran dan juga dipakai sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas adalah aktiva yang tidak produktif. Oleh karena itu harus dijaga supaya jumlah kas tidak perlu besar sehingga tidak ada ide kas. Kemudian daya beli yang bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun. Namun kenaikan dan penurunan daya beli ini tidak akan mengakibatkan penilaian kembali terhadap kas. Yang pertama yaitu jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas ini yang pertama uang kertas, uang logam, cek yang belum disetorkan. Yang keempat yaitu traveling cards. Yang kelima yaitu bank draft dan money order dan lain sebagainya. Nah, bagian B-nya yaitu saldo kas optimal. Menentukan saldo kas optimal, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal. Ya, ada 2. Yang pertama yaitu biaya simpanan dan biaya transaksi. Kemudian untuk kelompok 9 yaitu membahas satu pembahasan yaitu penjualan secara kredit dan meningkatkan omset. Menurut Mulyadi pada tahun 2008, penjualan adalah kenaikan aktiva yang berasal dari penjualan barang dagangan yang produksi selama periode tertentu yang merupakan kegiatan rutin perusahaan. Dalam transaksi penjualan tunai, barang atau jasa harus diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli. Yang pertama, hakikat penjualan kredit ini misalnya kalau menurut saya kalau misalnya kita ingin menaikkan omset kita dengan secara kredit, pertama kita harus bisa membedakan misalnya kita menjual pakaian, kita harus bisa membedakan jikalau ada orang membeli secara tunai harganya segini dan orang yang membeli secara kredit harganya segini, lebih besar dari harga tunai. Karena apa itu terjadi? Karena kalau uang dia beli secara tunai, maka modal kita akan berputar secara cepat. Akan tetapi kalau secara kredit, modal yang kita tanamkan dalam barang yang kita tersebut akan lambat berputar. Nah, dengan cara menaikkan harga untuk kredit ini, itulah disebut dengan keuntungan. Setelah untuk kelompok 10 yaitu 2 penjelasan. Yang pertama yaitu risk reader trade off, yang kedua yaitu kebijakan piutang. Saya akan menjelaskan risk return trade off yaitu merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan retur. Suatu tuntunan
konsekuensi dari sebuah perusahaan, prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu pekerjaan, maka retur yang diperoleh mestinya harus semakin besar. Kemudian bagian B yaitu kebijakan piutang. Menurut Sudarsono adalah semua tagihan kepada seseorang, badan usaha atau pihak lainnya dalam sebuah satuan uang yang timbul dari transaksi masa lalu. Piutang terjadi jika Anda melakukan penjualan secara kredit kepada konsumen atau pelanggan yang membeli barang Anda. Baiklah, untuk kelompok 11 yaitu pengertian dan jenis-jenis persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian jenis-jenisnya adalah yaitu menurut Rader dan Heiser pada tahun 2005, berdasarkan proses manufakturnya, persediaan manajemen 4 jenis. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan barang setengah jadi, yang ketiga yaitu persediaan memelihara perbaikan dan operasi, yang keempat yaitu persediaan barang jadi. Baiklah, untuk kelompok 12 yaitu membahas tiga pembahasan. Yang pertama manfaat investasi pada persediaan dan karakteristik biaya-biaya persediaan. Yang kedua yaitu model-model persediaan optimal. Yang ketiga yaitu Rader point. Manfaat investasi pada persediaan. Yang pertama manfaat diskon kuantitas. Yang kedua yaitu menghindari kekurangan bahan. Yang ketiga yaitu manfaat pemasaran. Nah, karakteristik biaya-biaya persediaan ini, yang pertama yaitu biaya investasi, yang kedua biaya penyimpanan, yang ketiga biaya order. Yang B yaitu model-model persediaan optimal. Asumsi-asumsi dalam model persediaan ini, yang pertama yaitu tingkat permintaan barang diketahui dengan pasti. Kedua yaitu kekurangan barang yang akan terjadi pada saat barang kadaluarsa. Itu perusahaan akan kebablasan jikalau perusahaan tidak menyetok barang. Soalnya kenapa? Konsumen itu kadang banyak meminta, jikalau permintaannya banyak, maka kalau kita tidak menyediakan, maka konsumen akan lari kepada perusahaan lain. Yang C yaitu Rader point. Rader point ini adalah sebuah titik di mana sebuah barang yang akan digunakan, yang telah ada di gudang harus ditambah persediaannya sebelum kehabisan. Nah, ini manfaatnya ini yang pertama yaitu jikalau permintaan banyak, maka kita sangat menyediakan barang-barang tersebut, maka konsumen tidak akan merasa kecewa dengan pelayanan kita. Kemudian untuk kelompok 13 yang terakhir yaitu tentang yang pertama sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang B-nya itu suku bunga efektif. Yang pertama yaitu sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Yang pertama yaitu pendanaan spontan. Pendanaan spontan ini yang bisa menyesuaikan secara otomatis pendanaan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada kegiatan perusahaan. Itu seperti uang dagang, utang dagang, dan utang pajak. Kemudian untuk pendapatan yang tidak spontan, ini adalah tipe pendanaan yang tidak mempengaruhi yang tidak dipengaruhi oleh perusahaan, oleh perubahan ekuitas perusahaan. Yang pertama yaitu pinjaman kredit, anjak piutang, menjamin piutang, dan lain sebagainya. Nah, bagian B-nya yaitu suku bunga efektif. Istilah dari suku bunga efektif menjadi suatu yang sangat lumrah bagi nasabah bank. Ini biasanya dikenakan dalam satu produk bank, entah itu berupa pinjaman kendaraan mobil, kredit dan bangunan, ataupun untuk modal usaha.
Nah, perhitungan suku bunga semacam ini diyakini oleh sangat menguntungkan bagi baik itu pihak banknya maupun pihak peminjamnya. Karena apa? Bunga yang diambil dari pihak bank tidak terlalu banyak, dan si peminjam juga tidak merasa kerugian jikalau bunganya itu sangat kecil. Nah, sehingga nilai bunga semakin lama akan menjadi berkurang seiring dengan pembayaran untuk pokok hutang yang telah dipinjamnya kepada pihak bank. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Apabila ada salah penyampaian, salah penyebutan, saya minta maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.